Walking alone in the streets. Bab 4. Pelarian. Klub malam terletak di pusat kota yang sedang ramai pengunjung. Hiruk-pikuk musik disko memecah gendang telinga. Pencahayaan ruangan yang redup. Ruangan yang berhiaskan lampu berkedip-kedip menyilaukan mata. Di pentas terlihat DJ bergoyang-goyang antusias memainkan alat musik. Tak jauh dari pentas duduk dua orang lelaki berbadan tinggi, tampan, berhadap-hadapan sambil bersenda gurau. Yang di sekelilingi tiga wanita malam, salah seorang sedang menuangkan minuman keras ke gelas Rio dan Han. Dua di antara perempuan itu tersenyum manis menggoda lawan jenisnya, sambil berdiri manja memperagakan tekstur dan lekuk-lekuk tubuh di balik baju ketat kekurangan bahannya. Perempuan itu mendekati Han, mengedipkan sebelah kelopak mata sambil tersenyum menggoda memperlihatkan barisan giginya yang rapi. Bibir bergincu warna merah menyala. Wanita sialan, guman Han sambil menyugar rambut menatap tajam ke arah perempuan itu. "Tuan, malam ini aku ready untukmu," ucap wanita itu, memainkan bibirnya dengan lidahnya. Perlahan mendekat memegang dagu tirus Han. "Wanita menjijikkan, berani sekali kau memegang fisikku," teriak Han, membuang kencang tangan wanita malam itu dari dagunya. "Aku datang ke sini bukan untuk jajan bersamamu. Aku tidak tertarik dan kau jangan terlalu percaya diri, paham?" bentak Han ketus. Atasan dan bawahan sepertinya tidak berbeda jauh dari segi nada bicara dan karakternya, sehingga membuat wanita penghibur itu gugup menahan malu. Maafkan aku tuan, telah keterlaluan kepadamu. Tapi aku hanya berusaha melaksanakan tugas dengan baik," ucap wanita itu. "Apa katamu? Kau pikir aku lelaki hidung belang yang kesepian tidak laku sehingga tertarik untuk datang ke sini menikmati tubuh busukmu?" Hina Han naik pitam. Rio yang menyaksikan sedari tadi, dia menjadi penonton, tertawa garing mendengarkan ucapan Han. Wajah yang tadi muram tiba-tiba kembali bersinar. Barisan gigi putih dan bibir seksi Rio mempesona, di mana saat tersenyum memperlihatkan lesung pipi di kedua sudut wajahnya. Wanita yang melihat bisa kesentrum pingsan oleh energi yang dimiliki Rio. Hahaha, kau terlalu garang Han. Lihatlah, kedua perempuan itu takut berlari kesetanan meninggalkanmu, ucap Rio hiperbola, melirik Han sambil meneguk minuman keras yang berada di depan meja dia duduk. "Ini karena ulahmu yang selalu datang ke sini. Mau tak mau, aku harus datang ke sini mengikutimu. Apa kau berniat mencarikan aku calon istri di antara wanita jalang itu?" ucap Han memasang wajah santai. "Bullshit. Aku berkenan jika kau tidak keberatan," jawab Rio humor. Han cepat berdiri dari tempat duduknya, berlagak hendak meninggalkan Rio. "Silahkan kau kabur. Gaji bulan ini aku potong 40%, sahut Rio santai. Han menunduk lesu, mimik wajah tidak terima. Kembali dia duduk di tempat semula. Han tahu Rio tidak serius dengan ancamannya, namun siapa yang tahu isi pikiran seorang Tuan Rio Raharja. Tidak pernah main-main dengan titahnya, apalagi nuansa moodnya yang tidak baik.
Hubungan Han dan Rio bukan lagi sebatas bos dan bawahan. Separuh hidupnya dan usianya telah dilalui bersama Han. Semenjak ibu kandung Rio meninggal dunia, Hanlah tempat dia berkeluh kesah. Mereka sudah seperti kakak beradik. Umur Han lebih tua 5 tahun, pantas menjadi seorang kakak, menghibur kegalauan Rio. Gurauan mereka terhenti karena terusik oleh kehadiran 4 lelaki berpakaian sama serba hitam. 2 di antara mereka mendekat menghampiri Rio dan Han. "Han, apa kau mengenalinya?" tanya Rio. Han menggeleng. "Hei, siapa kalian? Berani sekali muncul di hadapanku. Siapa menyuruhmu?" bentak Rio bangkit berdiri dari duduknya. Tidak penting siapa menyuruhku. Hai tuan, berhati-hati dengan setiap tindakanmu kalau kau ingin perusahaanmu tetap aman. Ucap pria itu tersenyum sinis. Bersamaan terpasang wajah sangar. Berani sekali kau mengancamku. Siapa kau? Akan aku buat kau hidup di neraka, bentak Rio mengayunkan kepalan tinjunya ke arah wajah lelaki itu. Secepat kilat, Han menangkap lengan Rio dengan berdiri tidak jauh dari menatap Rio seperti memberi isyarat. Sial, gumam Rio mengulum memainkan mulutnya, sangat kesal dicegahan. 2 lelaki tak dikenal itu saling berbisik dan kembali salah seorang angkat bicara. Kau camkan kata-kataku tadi, hai tuan muda. Rio tak bisa menahan emosi, berusaha ingin mengejar lelaki tak dikenal itu yang menghilang di antara kerumunan pengunjung bar. Tapi ditahan Han. Dasar persetan. Rio dikuasai emosi, refleks, menyambar dan membanting gelas minuman ke lantai yang tidak jauh dari tempat dia berdiri. Kring. Air dan pecahan kaca berserakan di lantai. Kelakuan Rio mencuri perhatian pengunjung bar. Sudah Rio, bentak sekretaris Han berusaha menenangkan Rio. Han berusaha menarik lengan Rio untuk meninggalkan tempat itu. Suasana hati Big Boss tidak lagi kondusif. Han sudah paham apa yang harus dilakukannya. Kehadiran pria tak dikenal itu semakin memperburuk mood Rio. Hei, apa yang kau lakukan? Bentak Rio berusaha menipis pegangan tangan Han yang memaksa Rio menuju area parkir mobil. Apa kau ingin mati menyedihkan di tempat ini? Ucap sekretaris Han nada mengejek. Silahkan kau membusuk di tempat ini, sambung Han lagi melepaskan pegangan tangannya. Bruk. Rio ambruk di lantai yang tidak jauh di tempat parkir mobil. Rio, hidupmu amat menyedihkan, bisik batin, dan Han berusaha kembali menghampiri dan memopong Rio menuju mobil. Yang mabuk berat meracau terkadang berbicara, kata-kata tidak jelas. Han yang mendengarkan mengeleng-geleng kepala. Sekretaris Han menyalakan mesin mobil, mengendarai mobil, membelah kesunyian malam. Kau hanya berpura-pura tegar, tetapi jiwamu begitu rapuh. Di permukaan mulutmu setajam samurai, tetapi hatimu tulus Rio. Sahut batin sekretaris Han yang sedang menyetir mobil. Sejenak menoleh ke belakang di mana Rio telah tepar di jok belakang mobil. Pandangan Han tercuri ke sisi jalan yang dia lewati. Segerombolan orang berkerumun. Tidak jauh dari kerumunan terparkir sepeda butut yang telah hancur. Tidak layak lagi dipakai, telah berlumuran darah. Di sisi lain terparkir mobil berwarna hitam. Di sisinya terduduk lemas seorang wanita dengan kondisi kening berlumuran darah. Pandangan sayu dan lemas. Hah? Ada kecelakaan? Ucap Han. Tapi percuma Han berbicara, karena hanya ada dia dan Rio di dalam mobil. Tidak ada respon. Rio tertidur pulas, efek mabuk berat.
Siapa wanita tadi? Kenapa mereka tidak membawa ke rumah sakit? Kasihan jika perempuan itu kehabisan darah. Ribuan pertanyaan dan rasa ingin tahuan bermunculan. Tabrak lari, tabrak lari, pekik seorang anak muda dekat kumpulan orang itu. Hah? Tabrak lari? Kuping Han mendengar jelas teriakan pemuda itu. Jadi perempuan itu ditabrak lalu orangnya lari tidak bertanggung jawab. Analisa Han. Perkataan lelaki itu menjawab penasarannya. Han, hah? Buset, menyedihkan. Tapi kenapa aku yang repot amat? Memangnya wanita itu siapa? Keluarga bukan? Kenal juga tidak? Pacar aku juga bukan, bisik Han lagi. Sambil memukulkan tangan ke setir dan mempercepat lajunya mobil melewati kerumunan itu. Siapakah wanita yang sedang terduduk lemas dengan kening berlumuran darah? Siapa yang akan menyelamatkan wanita itu? Lalu siapa yang menabraknya?